Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fidayanti dari kelas PAI 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester ilmu akhlak. 1A. Jelaskan pengertian ilmu akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari khuluq, yang berarti tingkah laku, perangkai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. 1B. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya, minimal 3. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala bentuk perintahnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita harus memiliki akhlak yang baik. 2. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah memahami dan meyakini adanya Allah dengan sifat-sifat dan perbuatannya. 3. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan adalah ilmu yang menjadikan manusia agar berakhlakul mulia dan menyempurnakan akhlaknya. 2A. Jelaskan pengertian akhlak menurut Imam Ghazali dan Ibnu Miskawayh. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah suatu sikap atau mental yang mendorong untuk berbuat tanpa mempertimbangkan. Sikap jiwa ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, alamiah dan bertolak dari watak. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. 2B, ciri-ciri akhlak minimal 4. 1. Baik dan ikhtiar. Maksudnya, sikap dan perilaku yang baik itu merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh. 2. Benar. Maksudnya, sikap dan perbuatan yang baiknya itu dilakukan semata-mata sebagai ketaatan kepada Allah untuk mengikuti petunjuk dan teladan Rasulullah. 3. Ikhlas. Maksudnya, sikap dan perbuatan yang baiknya itu dilakukan karena Allah semata, bukan karena pamrih dunia ataupun pamrih akhirat. 4. Istiqomah atau ajek atau tetap. Maksudnya, sikap dan perbuatan yang baiknya itu dilakukan secara terus-menerus dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun juga. 3. Apakah yang saudara ketahui tentang etika, moral, dan susila? Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Moral merupakan istilah tentang perilaku atau akhlak yang diterapkan pada manusia sebagai individu maupun sebagai sosial. Susila adalah perilaku hidup dengan cara baik sesuai yang diterapkan. B. Hubungan di antara ketiganya dengan akhlak. Hubungan etika, moral, dan susila adalah sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya, dan juga benar atau salahnya. Sehingga dengan ini akan terciptanya masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak dan jelaskan pula manfaatnya. 1. Insting, yakni berfungsi sebagai motivator atau penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. 2. Bawaan, yakni mendorong manusia untuk berusaha menentukan tingkah laku baik atau buruk. 3. Lingkungan, yakni mendapat sedikit kemajuan dari lingkungan pergaulan sebab dapat mengubah menguasainya atau menyesuaikan diri kepadanya. 4. Kebiasaan, yakni membiasakan hal-hal yang baik agar dapat tercapai keinginan hati dan dilakukan berulang-ulang. 5. Kehendak, yakni menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. 6. Pendidikan, yakni menjadikan anak berakhlakul karimah. 5. Jelaskan posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Uraikan argumentasi saudara. Posisi akhlak dalam problematika masyarakat modern muncul dari segi ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya, yang kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa. Dengan banyaknya problematika di Indonesia ini, di masyarakat modern ini dituntut untuk tetap eksis dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah peran akhlak dalam kehidupan spiritual manusia yang mempengaruhi kehidupan non-spiritual mereka. Cara mengatasinya bukan dengan uang, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penanganan di bidang mental, spiritual, akhlak mulia. Solusi yang tepat dalam mengatasi problematika masyarakat modern adalah 1.
agar masyarakat dapat melepas dahaga dan memperoleh kesegaran dalam mencari Tuhan. 2. Agar masyarakat dapat melepas diri dari kehidupan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari kekurangan nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. 3. Agar masyarakat mampu mengatasi sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. 6. Tuliskan naskah yang berhubungan dengan kajian akhlak. Wa in kana la'ala khuluqin azim. Artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.